dari kalian semua nih yang udah request. Jatuhnya lebih ke teman-teman dari BTS Army. Bisa dibilang banyak banget, nggak cuma BTS Army mungkin ya jatuhnya. Satu request terbesar dulu yaitu BTS. Makanya hari ini kita sepakat untuk react video-video dari BTS. Tapi orang pada ngajuin, Kak MV New seperti biasa. Gue orang yang suka K-pop tuh sukanya yang cewek-cewek gitu. Jadi yang cowok kadang nggak terlalu gue lihat gitu. Cuma begitu gue lihat ini, gue langsung ngontak dia juga. Terus dia tiba-tiba kirim video screenshotan dari lu Twitter, dari DM. Twitter, lu keduluan sama Army. Mereka udah bilang duluan ke gue. Iya, jadi bener-bener ini banyak request. Terlebih dari itu sih, gue sendiri emang jujur nggak pecinta K-pop seperti Dare mungkin ya. Tapi gue tuh ada di zaman dimana gue cinta K-pop tuh dari zaman Dongbang Shinki. Jadi emang Dongbang Shinki lagi, Dongbang Shinki. Gue nggak tahu itu kesukaan lu Jaejoong kan? Kesukaan Jaejoong. Di sini tuh ada yang bisa dibilang rada anaknya Jaejoong. Anaknya Jaejoong, gue udah namanya tahu. V. Namanya ngomong, namanya ya, V. Gitu, gue tuh udah mulai hafal nih personal BTS nih. Ya. BTS juga salah satu cita-cita kita juga sebenarnya untuk kita react. Tapi gara-gara kita tuh selalu ada di posisi kayak, aduh takutnya kalau kita nge-react BTS cuma buat views doang. Iya betul. Iya. Udah mau ngeriak mic drop sebenarnya. Iya, padahal di balik dari itu sebenarnya achievement BTS tuh udah benar-benar gila banget untuk seorang grup boyband dari Korea ya. Jadi itu yang di satu sisi mau kita excited juga untuk nge-react karena gue cukup mencari tahu loh banyak hal juga seperti Derry dan juga Ban di sini. Cari tahu apa aja nih yang kita bisa kulik nih dari BTS kali ini. Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari K-pop lah. Oke, langsung saja kita reaksi guys. BTS. Enggak, gue cuma mau ngomong nih, kenapa mereka tiba jadi style Korea semua? Keren banget saya, kenapa kaos doang nih dia? Karena gue tuh BRM, bukan RM, BRM. Apa tuh? Bukan rap monster. Kan gue bukan rapper. Gua bukan rapper. Listen. Oke, langsung lagi ya guys. Ini Kita yang kita langsung butuhkan hari reaksi ini. BTS on yang video klipnya dulu. Big hit. Langsung big hit, langsung. Barengan big hit. Gila. Game of Thrones. Ini bahaya Wah, sih. views Openingnya ya. udah kayak Game of Thrones habis vibe. GOT. Oke, ini set ya. Ini set, sih ini udah nanti pasti masih set. set. Ini udah pasti set. Ini set. Ini Burungnya pasti bohongan, nggak mungkin bohong, nggak bohong, pasti props. lagunya Wah, tuh lagi lari deh. lagunya tuh narik gila parah. Oh, shot ini beneran lari nih semua. Ini semua belakang itu nggak ada yang CG. Mereka syuting di mana? Jadi ini syuting di LA di Taman Area Vasquez kalau nggak salah namanya. Pokoknya di California LA lah. Ini adalah video klip pertama mereka yang syuting di Amerika langsung luar- dan lebih dari seminggu syutingnya katanya. Oh wow. Dan biasanya lu tau nggak? Biasa pasti lebih pendek sih. Biasanya kalau kebetulan syuting gua nggak tahu kan Oh. gua ikut produksi pak. Misalnya melihat produksinya. settingnya aja udah pasti butuh waktu lah. Iyalah, Iya banget. Untuk lokasiin aja udah Iya. setting-setting aja. Yang tadi yang props tadi Props juga. crazy. I can't understand what people are saying. 어느 장단에 맞춰야 될지. 한 발자국 되면 한 발자국 켜지는 shadow. V. Tahu deh. Udah selesai. Ada nggak Jeju? Wih gila. Wow, ini yang penting. Ini Mau dibahas? Oke, ini kalau orang lihat ini semuanya asli. Gue bisa bilang binatangnya ini semuanya itu asli. Cuman itu kan sepenglihatan sekali lihat doang. Yes. Oke. Dari rigging nggak kelihatan banget rigging animasi. Iya betul. Gerakannya gerakan Nggak- alami banget. Betul, nggak berasa animasi keyframe dari gerakan-gerakan fluid Iya, body-bodinya. menarik. Tapi Oke. gua nggak percaya ARM itu Ah. dia syutingnya sama binatang-binatang aja, jadi dipisah. Tapi kalau ngelihat dari segi lighting dan Light-nya juga, ini semuanya sama banget. Kalaupun emang pisah ya syutingnya di tempat yang sama gitu. Kalau dari BTS kita bisa lihat Oke. itu shotnya emang si Arm tuh di sini sendiri, binatangnya nggak ada di sebelah sebelahnya. Gua nggak tahu sih di BTS itu emang nggak di shoot pas mereka syuting bareng binatangnya atau memang cara shootnya di tempat yang sama tapi Iya. nggak barengan gitu. Iya, iya, Cuman iya. kalau di captionnya ada tulisan tuh no animals was harmed Oke. making of this video. Oke. Kemungkinan sih yang paling masuk akal menurut gue ya itu tadi. Mereka di shootnya sebenarnya beda-beda nih. Alpakanya sendiri, jerapahnya sendiri, terus ininya sendiri dengan shot yang sama nanti tinggal digabungin semua satu-satu. Iya, Karena itu. lightingnya sama semua. Gue lebih ya, gue sangat setuju soal itu sih. Karena emang ya mungkin akan sedikit sulit untuk bisa menata binatang-binatang Iya, ini di bener. belakang Ini- RM. iya. Kalau si terakhir yang kita coba breakdown berarti syutingnya terpisah, cuman di satu kondisi lighting yang Iya, sama. dan binatangnya semua beneran. Dan binatang Nggak semua ada yang- beneran. nggak ada yang CGI. Oke. Nah tuh, Ya. nah yang kalau yang movement gini nih yang susah gimana tuh? Nah tapi gitu di tracking Tuh, masih bisa tracking sih. masih bisa. Tracking masih bisa. Iya, mungkin juga mereka pakai track yang sama. Tapi cukup rapi, Iya, cukup rapi rapi banget, parah. rapi Kalau banget. emang tuh tracking ya, kalau beneran gila Iya, bagus syutingnya. gila banget. Ini meaningnya nih. Nah ini meaningnya tuh banyak banget memang. Nanti kita bahas tentang teori ya. Iya iya. Setelah video kita akan ngomongin teori. Wow, shotnya kamera juga ikut lari di bareng sebelahnya dia gitu kan. Ya yang pasti kalau kayak gini udah Dia pasti lari ada kendaraan. sebelahnya, Udah pasti ada kendaraan. Kalau track kan nggak mungkin Kalau kan. track, Wow, naik track gitu kalau kan. track kepanjangan.
Terus dia ngezoom loh, Berat juga, goyang banget tuh. Kayak lebih ke mobil FPV lagi bukan FPV apa? Ada FPV lah. Ada FPV ngejar bawa kamera. Antar Apa jemput namanya? sekolah dong. ATV. ATV Ah, motor dong. Iya yang kayak motor Motor roda empat kan? motor roda Roda empat. empat. Oh, FPV mah mobil Pak. Iya, OPV. Tapi Buat ini nganter catering biasanya. tapi ini shootnya capek banget sih. Soalnya Jungkooknya bener-bener lari-lari terus. Oke, ini Jungkook ya? Ini Jungkook. Kalau yang berduru mana? Itu yang Jungkook. Yang berduru. Kan ada yang Jungkook sama berduru. Berdiri Pak, berdiri. Kan jongkok pakai O. Ya kalau misalkan pakai O, berdiri pakai U juga. Jadi berduru dalam Jungkook. Sama Oke, lanjut. tudurun ya, tudurun. Waduh. Dum, transisi. Oh. Oke. Dan ini CG kan? Oke, ini penting. Oke, kalau dari backgroundnya yang CG pasti di pohon. Ah. Di luarnya itu baru set beneran tuh yang rumput-rumputnya. Rumput ya. Ini sih udah pasti CG dan pasti di ladang-ladang belakang ada tracking point supaya bisa 3D space Bisa. tracking, di multiple juga di clone kalau misalkan di 3D tinggal di Oke, iya. Ketika J-Hope nge-rap nih di behind the scene-nya tuh emang nggak ada, ternyata emang CG. Nggak ada itu pohonnya kan? Pohonnya semua nggak ada. Oke, Ini benar-benar Tapi lapangan. kalau ladangnya ada. Lapangan bener kan ini kan tempat shoot yang sama ketika di awal tadi yang. Iya. Nah sebenarnya yang bikin gua tertarik dengan shot ini bukan pohonnya, tapi burung gagaknya. Lihat lightingnya, ini sama persis. Ini burung asli. Wih, Dikasih. burung asli. Cara shotnya sama dengan yang tadi. Oh, lampunya dipisah. dipisah. Karena apa? Pertama itu burungnya lumayan gede. Kalau dia ada di tangannya Jungkook di sini, itu Jungkook lumayan tuh dicengkram tuh. Dia akan gini-gini nih burungnya nih, goyang-goyang gini pasti. Oh iya. Karena itu lumayan berat, burung gagak segede gitu loh. Ini CG. Masa? Ini Enggak, CG. Kenapa lu bilang Nih, berat? kenapa gue bilang CG? Frame by frame gerakan burung itu dia tuh kalau flap tek. Oh iya, tunggu dulu. Lihat gerak nih ya. Logikanya kalau terbang kedorong itu dia nggak langsung gini. Ini agak sedikit kayak Oh keyframe iya, iya ya. benar-benar kayak keyframe. Dan emang ada gerakan sedikit di badannya. Tapi itu deh tuh, gerakan badannya tuh dari After Effects bisa banget tuh. Gerakan badannya, lihat ya? Tuh. Pas terbangnya sih lebih kelihatan sih pas terbangnya. Dia gini. Iya, terbang keyframe-nya tuh agak kedorong tek, nggak natural gitu. Nah ini kan kita nggak tahu nih hasilnya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu Iya, beneran. rasanya nggak ada sih. Buat Cuman gua sih menurut kayak gua ini gini. menarik banget. Kalau memang enggak, berarti dia editornya detail banget untuk nambahin ada Betul, burung gagak di karena situ. dari segi bajunya tuh, Iya. gerakan bajunya, tau lah, maksudnya lo tau lah, dibikin sedikit liquify. Pakai pin di gini. Pakai pin di liquify. Bisa begitu atau bisa beneran juga ya? Gue sih lebih prefer nih kayaknya CG nih. Karena yang belakang-belakang udah CG ya. Iya, gitu iya. ya. Nah, ya ini kan. Iya. Iya. Nah, ini backgroundnya kan ada pohon-pohon nih, deket nih. Tapi pas di lapangan ini di belakang nggak ada, jauh pohon di belakang. Ah. Iya, dong gimana? Dong gimana? V, asik. Ada urat-uratnya gitu. Kayak Sasuke aja Sasuke. Hah? Oh iya di leher ya. Iya Sasuke jadi kelelawar gitu. Keren banget tapi Tapi itu tato kan? tato temporary. Nah, ini Tiba-tiba pasti. ada area 51. Wow, Iya. gokil. Oh kan Serpong ini banyak ya. Tapi ini shoot di Serpong bisa. Ini bisa Serpong baik banget pembangunan rumah baru kan dan belum Iya. jadi masih fondasi ya gini doang. Ini untuk ruko-ruko gitu. Iya, Depannya ada ruko-ruko. Iya. Masih ada besi-besinya nongol-nongol Iya, gitu. iya. Tapi ini udah pasti. Referensinya ke Maze Runner lah, udah pasti lah. Runner, Ini udah pasti Maze Runner. atau Iya. ada lagi deh, ada lagi. Nggak Attack on ada. Titan lah paling. Oh iya juga. Wow. Jadi intinya ini adalah tembok membatas antara kehidupan di luar dan kehidupan di dalam. Oh. Tapi ini udah pasti CG kan? Ini udah pasti. CG sih. Wah, udah nyanyi sendiri gua. Teori rambut pirang. Army pasti tahu teori rambut pirang. What? Gila, Apa nih? Gua nggak paham. Apa nih? CGI. Dan itu udah pasti CG dong. Wah, Dari nanti segi ada shot. vokalnya. Nanti ada shot yang lebih jelas lagi. Oh, oke. Kita kasih Jungkook dulu. Jungkook sekarang mau nyebur ke dalam danau dia. Enggak dong, dia sekarang lagi berduru dong, masa Jungkook? Oh iya. Masih berduru. ini Nah, ini ekstrasnya bule guys. ini. Gila. Oh, sekarang dia Jungkook. Akhirnya dia Jungkook juga. Aduh. Puja kerang ajaib. Gila ini referensi SpongeBob. Beneran dong. Wow. Ayo ini si Jad tidak. Ya iyalah, ini pastilah. Ingenuity Nah, Studio tapi- lagi berkarya di sini. Tapi tempatnya gua rasa beneran. Iya, ada Mereka beneran cuman- shoot malam. Ada elemen asli. Tapi awannya tuh nggak ada sebenarnya. Awan dan api yang meledak itu sebenarnya kayak nggak ada. Ya awan dan api volcanonya nggak ada. Iya, enggak ini tim produksi kalau udah lihat awan segini pasti pulang. Iya. Karena mau hujan, Mau Mbak. hujan. Ntar kameranya Ngapain syuting? kehujanan. Wah, Ini GOT banget. Wah, dance gue udah lihat sebenarnya. Gue lihat video dance duluan sebenarnya. Gila, kelap-kelap gitu ya. Sekte-sekte gitu, gila. Wow. Beneran sekte kerang Sekte ajaib. gitu ya, sekte kerang ajaib.
Wah, gila. CG sih pasti. Iya. Di BTS-nya mereka beneran syuting malam-malam di luar outdoor. Walaupun beneran mereka harus tambahin bulannya. Anjir Amerika kalau bulan segede bulan gitu. nggak mungkin seterang itu dan Iya. nggak mungkin segede itu juga kalau di shot. Apalagi ini shotnya white kan, Iya. masa bulannya segede segitu. Kedua, ini pasti ada overlay partikel. Overlay partikel Ya, ini nih, nggak mungkin ada api partikel. terbang-terbangan di samping Nggak mereka. mungkin. Panas. Panas lah. Panas, Pak. Panas. Kasihan. Cus. Oh, Ini dia. itu PR banget gila. Untuk batunya, CG lah, CG Orang lah. Indonesia yang bikin. Kan nonton bioskop, itu tuh pasti ada tuh yang time lapse bangunan dibentuk itu loh biasa. Oh, Itu nggak CG loh. Itu nggak sih? itu nggak sih? Itu nggak CG, Itu time lapse. Itu hyperlapse. Hyperlapse. Hyperlapse, Pak. Gila banget. Sinar Maslen. Mas Len. Itu orang Indonesia yang Enggak, tapi ini crazy. Ini sebenarnya landscape-nya semua ini asli, beneran ada di sana. Mungkin reference kali ya, lebih karena reference terus mereka buat ulang lagi gitu. Mungkin. Aslinya itu emang ada berarti Del ya. Cuma dia jadi reference, dia create ulang di 3D, baru dibikin animasi pohon ini tumbuh-tumbuh gini ya. Batunya juga ada beneran. asli. Dan make Lumayan sense terkenal. juga karena kalau misalkan di remake di 3D software lebih enak untuk naruh pohonnya daripada Iya. 3D tracking. Iya iyalah. Iya, Logis, kalau- logis. Iya kan? Tuh, wah, semua pakai baju hitam, dia doang pakai baju putih mereka doang. Ini poin yang menurut gua agak kurang continuity nih dari Oke. segi visualnya. Continuity itu adalah kesinambungan antara Shot dengan shot yang lain. dengan shot yang lain Iya, untuk gitu. membentuk suatu scene. Nah, ini semua pohon kan tumbuh dari Iya. belakang wall Iya. ini. Di shot ini masih nggak terlalu kelihatan nggak masalah, tapi kalau dari segi logika sebenarnya udah miss sih. Di sini harusnya kalau misalkan ada shadow dari sini, ya kan ada shadow dari pohonnya juga sebenarnya. Pas pindah shot ke sini, ini tuh udah nutupin yang lain semua. Di shot yang ini harusnya di sini pohonnya ada di sini sebenarnya, tapi masih kopong sini. Ini masih Ini pohon bisa udah ada ngomong. tadi. Pohonnya udah ada. Tuh depannya CG kan? Oh, ditambahin. Maksudnya belakang dia ke bagian sana. Bagian sananya. Oh iya. Ya, lihat deh. Ini beneran kan? Ini beneran. Itunya CG. Ditambahin lagi di sini. Karena kalau nggak ada jadinya kosong. Ya kosong. Dari segi warna batu ketara ya, ini lebih Iya. kuning, yang ini lebih coklat. Tahu nggak kenapa ketara? TV-nya gede banget. Asik. Senang dia. Jungkook. Senang dia. Dia berlari menuju ke atas ke ujung. Oke, habis. Cahaya. No More Dream. Dream. Boom. No More Dream itu adalah album pertama mereka. Hah? Yes. Gua kira filosofisnya udah dari No More Dream jadi Ya Dream udah sekarang. gitu di monograf aja gitu Enggak, lah. gue suka mereka nih dari lagu yang Just One Day. Nggak tahu. Buset, gua nggak tahu sama Nggak tahu, sekali. Gua gua nggak tahu SMP sama sekali. main warnet soalnya kerjaannya Dota di SMP. Shuffle. Yang gua tahu kan Rising Sun, sorry, Dombang Singki. Dombang Iya, Singki Jaijong. lagi. Ya. Lagu ini menunjukkan mereka dari titik 0 ke titik sampai mereka sekarang seperti apa. Oke. Lu juga semua udah bertahu lah BTS tuh achievement-nya tuh gila. Gue setuju, gue paham banget sih dengan achievement BTS yang gue kira titik terbesar pencapaian K-pop itu di Big Bang. Oh Di iya, Big Bang di Big dimana Bang dulu ya. performance mereka tuh udah sampai worldwide, Iya, dan segala macem, dan ternyata ada BTS. Gue nggak menjatuhkan Big Bang sama sekali ya, Yes. tapi BTS bisa melebihi Big Bang tuh achievement yang luar biasa. Karena di luar dari itu kan mereka sempat performance live di Grand Central Terminal. serius? Oh iya. Dulu yang ada di gameplay Spider-Man itu. Iya bener itu aja loh kayak. Jadi gini, di acara Jimmy Fallon itu gua nggak sengaja ketemu di mana Jimmy Fallon nampilin BTS dan performance-nya dilakukan di Grand Central Terminal. Live. Jadi kayak Tapi live. ada orang lewat gak? Ada orang lewat gak? Gak ada orang lewat, itu dia. Itu yang menarik, oke. Jadi mereka tutup Grand Central Terminal untuk performance BTS dan koreonya itu buset, coy. Kalau Korea sih BTS nggak usah di, Ya, udah pasti nggak usah lah Iya, iya. diragukan lah. Itu dia, maksudnya itu dia salah satu achievement yang gua banggakan dari BTS juga ya, bisa perform di Grand Central Terminal. Kita balik lagi ke video yang tadi, gua pengen tahu teori-teori Dere soal teori, video teori. klip yang BTS on tadi. Sebenarnya gue nggak akan bahas banyak banget sih Oke, teorinya. iya. Gue cuma akan bahas garis besarnya. Tapi gua pengen tahu Bang ya. BTS itu sebenarnya dari dulu musik videonya itu selalu mengandung banyak teori-teori gitu. Anggota BTS sendiri, mereka senang kalau fans-fans mereka itu berteori. Jadi kayak di behind the scene-nya itu CV sampai 만약 해석하라면 어떤 의미인지
Nah, ada satu teori universe-nya musik videonya BTS, namanya Omelas Theory. Omelas sendiri adalah kota impian yang dimana di sana tuh sangat bahagia, di luar nalar kita lah, pokoknya di sana perfect lah, intinya kayak gitu. Utopia. Ya, utopia gitu. Tapi Omelas tuh pernah bener-bener dimention. Ada salah satu video klip, ARM sama siapa lagi berdiri di depan tulisannya Omelas gitu. Itu memperkuat juga kalau memang teori ini dipakai bener-bener di beberapa musik video BTS sendiri, dan memang ngeliding ke sini gitu loh. Nah, Omelas sendiri diambil dari novel orang US. Jadi di novel itu Omelas ini kota yang sangat bahagia, tapi di balik kebahagiaan itu disebabkan karena ada salah satu orang yang hidupnya tuh selalu sengsara. Si anak ini dikurung di bawah kota dan dia tersiksa banget hidup di sana gitu. Balik lagi ke shot-shot di video ini, anak itu bisa digambarkan sebagai si Jungkook yang lari tadi. Karena dia lari sambil tangan diikat. Dan shot pertama Jungkook itu dia lari dari arah wall. Ini salah satu teori yang gue sambungin sendiri ya. Tangan keikat nih. Nah, mungkin saat awal-awal dia merasa kalau kekuatan dia itu adalah sebuah kutukan. Sampai dia akhirnya masuk ke dalam danau, dia masukin tangannya, ketika keluar jadilah si kerang tadi kan. Tapi jadi tangannya kebuka. Iya, tangannya kebuka ya. Nah, setelah itu ya. Oke, mungkin menarik, di situ menarik. dia menyadari Menarik. kalau kekuatan dia bukan sebuah kutukan, tapi sebuah anugerah. Di mana yang kerang ditiup, semua langsung kayak ada kiamat segala macam tadi kan, ada apa, tapi setelah itu ada kehidupan. Oh iya, anjir. Itu dia. Itu Dia teori Omelas versi gua. Oke, Kira-kira seperti itu. Oke, gue jujur jadi jatuh cinta dengan video BTS kali ini. Kenapa? Karena dari dulu tuh semua video BTS dan rata-rata video-video klip K-pop itu semua itu menggunakan power choreo dance. Yes. Jadi agak sedikit kurang meaning visualnya tuh bagaimana. Mereka cuma nunjukin kayak wah cantik, keren. Tapi kali ini di BTS tetap ada elemen choreonya nggak hilang. Tapi kali ini dia pakai video klip yang justru nunjukin cerita. Yang ceritanya nggak dijelasin literal. Itu yang bikin bagus. Cerita yang jelasin literal itu akan kayak oke, menarik tapi udah. Tapi kalau kayak Dere sampai buat teori kayak gini, berarti video ini kan nge-engage orang untuk berpikir gitu kan. Itulah yang menarik di video klip ini. Mereka nggak taruh struktur videonya itu jelas, tapi menarik dan orang bisa paham sesuai yang mereka mau gitu loh. Dan BTS-nya pun kayak lu bilang tadi sengaja melakukan itu supaya fansnya bisa berteori-teori lagi. Itu sih poin yang bisa gue tangkap dari segi editingnya. Karena again sekali lagi luar biasa BTS. Very nice job. Oh ya, satu studio satu tepuk tangan. Congrats ya bro, guys. Kayak temen lama ya Pak. Kayak kenal. Shout out juga buat pasti untuk Ingenuity Studios ya, yang udah nge-elevate story-storiesnya BTS di visual ini menjadi yang tadilah dari volcano jadi kehidupan lagi tuh. Sedikit informasi aja, Ingenuity Studios ini salah satu visual effects company yang dari luar, yang dari LA base-nya. Pernah ngerjainnya betul Marvel dan segala macam, tapi dia nggak termasuk yang terbesar. Terbesar itu lebih kayak Industrial Light and Magic, Digital Domain, Weta Digital. Tapi mereka cukup langganan di video klip sih, kayak Taylor Swift, Bad Blood mereka yang bikin, dan juga Katy Perry, terus sama film Get Out. Itu yang gue tahu. Jadi beberapa fakta-fakta menarik tentang Ingenuity Studios. Nah, di luar dari situ ada yang nggak orangnya sebenarnya. Ini dia nih, ini cuma mata-mata orang visual doang. Color grading film ini, film lagi kan? Iya kayak film sih. Iyalah, kelasnya udah kayak Color film. grading video klip ini, gue sempat mention di video sebelumnya. Adi Colors. Bukan dia. Adi Colors. Kaget gua. Adi Colors, temen gue yang nge-gradingin film bucin yang pernah nge-gradingin Ray 2, kasih tahu ada satu company namanya itu Company 3 yang dibuat oleh Stefan Sonnenfeld. Company 3 adalah studio color grading yang terbesar bisa dibilang. Kalau pengen cari tahu nih, semua film Hollywood tuh mereka yang kerjain. Semua film. Hampir semua. Nih, Avengers Endgame mereka yang grading. Rise of Skywalker mereka yang grading. 1917 mereka yang grading. Menurut gue itu lebih gila, kenapa? Karena ini levelnya tuh udah yang nge-grading video klip tadi, yang nge-grading Star Wars series semua, Avengers Endgame, gila. Ini kalian bisa sendiri, colornya Company 3, ini orangnya. Company 3 itu sendiri, ini yang mereka udah gradingin tuh, 1917, 300 mereka yang grading, A Quiet Place Part 2 aja mau keluar mereka yang grading juga, A Star Is Born mereka yang grading. Gua scroll lagi nih, bam, Justice League mereka yang grading, Jurassic World, Joker mereka yang grading. Oke bang, sorry gue mau daftar kesana dulu sebentar ya. Itu dia, itu satu fakta menarik juga di colorist film ini, film lain kan, gue udah berasa nonton film aduh, intinya dari Company 3. Tapi di luar dari itu produksinya dari segi director segala macam gue gak tau. Tapi kan harusnya itu directornya tetap dari Korea. Dari Korea. Lumpens itu yang mega video-video BTS juga. Sebelumnya ada beberapa video yang memang mereka juga yang pegang gitu. Oh, direkturnya Young Suk Choi. Ini ya Lumpens ya. Ya, Lumpens. Astradanya juga. Astradanya juga ada Lumpens. Ya, Lumpens juga. Sekarang kita lanjut ke video dance ya. Kita nggak akan taruh komentar dance ya, tapi ada beberapa hal yang menarik. Ini kalian semua udah nonton nih. Udah nonton. Ada beberapa shot yang menarik di sini. Kok baru sadar si cewek ini kasih asik kayak ini tau gak? Ada komen bagian yang cewek-cewek ditanya dengan nada-nada yang seksi gitu. Aku mau sini bang.
opingnya ini pertanyaannya tag-nya berapa kali itu sampai keringetan sih lihat. Vi asik nih. Gue jadi suka BTS nih, udah kacau. Siap. Wow. Jadi beberapa penggunaan shot-shot di video dance yang Manifesto ini pakai itu. Gue udah sering lihat shotnya sebenarnya. Cuma emang gue nggak pernah di video klip. Tapi kali ini mereka pakai. Jadi mereka menggunakan namanya itu drone. Tapi jenis tipe itu FPV, first person view drone. Sebenarnya sejarahnya balik ke drones ini digunakan untuk kompetisi racing sebenarnya. Karena drones lagi berkembang teknologinya, jadi mereka ada bikin drone kecil untuk balapan sebenarnya racing. Tapi yang gue salut mereka pakai ini untuk sinematografi sekarang. DJI pun sekarang udah bikin. Namanya DJI Digital FPV System. Itu khusus buat sinematografi sekarang. Jadi untuk mengoperate drone ini harus pakai VR, tapi nggak VR ini. Cuman lebih ke first person view-nya aja waktu lagi syuting. Gue nggak bisa ngontrol gerakan yang kayak tadi kalau tanpa kamera ini. Teman-teman semua nih kalau biasanya drone kita kontrol pakai iPad ataupun pakai screen yang ada dari controller. Kali ini kita udah mesti jadi drone-nya untuk bisa operate kameranya. Itu kenapa namanya first person? Betul. Dan macam-macam tipe-tipe FPV drones. Itu yang RTF, ready to fly. Ada BAF itu bind and fly. Jadi di-assemble dulu baru bisa ini atau DIY. Tipe yang lo bilang barusan kenapa ada GoPro? Jadi ada drones yang bisa lo taruh GoPro-nya. Ya udah jadi FPV drone. Ini salah satu teknologi yang lebih advance ya. Dia taruh GoPro. Gerakan kameranya tuh benar-benar. Jadi kalau ini nggak terlalu lah, ini masih bisa. Tapi nanti nih ada satu gerakan yang ini udah nggak mungkin bisa pakai. Aduh. Itu udah gerakan kamera yang udah bisa pakai DSLR. Betul, kayak game kan? Iya jadi kayak game loh. Kayak game tuh. Ini jatuhnya sih. Wah. Karena kayak di game banget. Sekarang udah di Sekarang udah di GoPro, mungkin DSLR akan ada. Ya, sun. Ini jatuhnya pilot drone-nya balapan sama mobil lagi. Iya, pilot drone-nya tuh di VR ini lagi balapan. Itu teknologi-teknologi yang dipakai di video klip BTS Manifesto ini. Gokil sih. Di luar dari itu, dance choreography-nya dahsyat gila, parah. Mereka syuting di Sepulveda Dam kalau nggak salah. Dancernya The Lab, tim Lab. Yang gue tahu ini dia tuh kayak pemenangnya World of Dance. WOD. WOD. Terus marching band-nya juga yang ada di sini tuh terkenal. The Blue Devils. Oke. Dia juga terkenal. Sama ada salah satu tim lagi gue lupa namanya. Jadi ya oke. I can't understand what people are saying. 어느 장단에 맞춰야 될지 한 발자국 되면 한 발자국 켜지는 shadow. 잠에서 눈을 뜬 여기 또 어디 좀 서울도 뉴욕 Paris 일어난 이후 정리는 뭐 Look at my feet down 나다면 getting shot 흔들리는 건 이놈인가 아니면 내 작은 발끝인가 Suddenly 그래도 I know 서쪽에 I know 잠깐만 바람과 함께 날아 Hey, no, no, no. 미치지 않으려